Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami Matematika ITERA. Kali ini saya Bono Andri Wibowo akan membawakan mata kuliah Matematika Dasar 2B dengan materi fungsi transenden. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Pada semester sebelumnya kita sudah pelajari fungsi dan jenis-jenis fungsinya. Jenis-jenis fungsi yang sudah kita pelajari termasuk dalam fungsi aljabar, yang kalau kita rincikan ada fungsi polinom, fungsi mutlak, fungsi rasional, dan sebagainya macamnya. Fungsi polinom juga bisa kita rincikan fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, dan fungsi dengan pangkat bilangan bulat. Kalau fungsinya berpangkat bilangan tidak bulat alias pecahan, itu termasuk fungsi akar. Ya, tentu termasuk juga fungsi aljabar. Inilah yang dimaksud dengan dan sebagainya, itu mengakomodir fungsi-fungsi yang tidak disebutkan dalam kategori ini. Oke, semua jenis-jenis fungsi ini bisa disatukan alias dikomposisikan menjadi fungsi komposisi. Pada mata kuliah kali ini, Matematika Dasar 2B, kita juga pelajari fungsi selain aljabar yang sering dikenal dengan fungsi transenden. Ada dua fungsi, yaitu logaritma alami dan logaritma eksponensial alami. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan fungsi logaritma dan eksponen, menggunakan sifat-sifat fungsi logaritma dan eksponensial, menentukan turunan dan antiturunan dari data yang berkaitan dengan fungsi logaritma dan fungsi eksponen. Kita konsepnya, fungsi transenden terbagi menjadi logaritma asli atau logaritma alami atau logaritma natural. Itu sama saja ya. Di beberapa literatur lainnya disebutkan dengan nama yang seperti itu. Jadi nggak usah heran, itu sama kok maknanya. Kita lanjutkan. Diawali dengan pembahasan definisi logaritma asli. Terus juga kita pelajari turunan dari logaritma asli. Dari definisi ini kita bisa mendapatkan integrasi fungsi yang berkaitan dengan logaritma asli. Selain itu juga kita pelajari sifat-sifat logaritma asli. Dengan sifat-sifat dan turunan, kita akan dapatkan konsep baru yang disebut konsep turunan logaritmik. Di eksponensial alami atau eksponensial asli, kita selain mempelajari definisi atau makna dari eksponensial alami, nanti kita juga akan mempelajari turunan serta antiturunan dari eksponensial asli. Oke, mari kita mulai. Fungsi logaritma asli definisinya adalah ln x. Tuh, logaritma natural itu tetap ln ya, bukan LA ya, tetap ln. Logaritma natural x sama dengan integral dari 1 sampai x dengan fungsi seperti dt. Di sini kita batasin x-nya positif. Sekaligus menjadi batas daerah asal untuk fungsi logaritma asli atau logaritma alami ini. Kita ingat kembali dalam mata kuliah dasar 1 Matematika Dasar 1B, itu integral juga bisa dimaknai integral berbatas. Integral tentu bisa dimaknai sebagai luas daerah di bawah kurva dari suatu fungsi. Karena fungsinya seperti grafiknya seperti ini,
Itu ya, gini grafiknya. Maka integral dari batasnya 1 sampai X, inilah luas daerah R-nya. Nah, di sini kita bisa lihat lan X ketika X lebih besar dari 1 akan bernilai positif, karena luas itu bernilainya positif ya. Dilanjutkan. Ketika X-nya di antara 0 sampai 1, nilai lan X akan menjadi negatif dari luas R. Dengan luas R tetap positif. Itu berarti bisa kita maknai bahwa ketika X-nya kurang dari 1, maka nilai logaritma X, logaritma natural X itu akan bernilai negatif. Dari fungsi ini dan fungsi ini sama ini, kita akan dapati grafik fungsi logaritma alami kita berbentuk seperti ini. Kalau kita lihat ketika X-nya lebih besar dari 1 akan bernilai di atas sumbu X alias positif. Kalau X-nya kurang dari 1 dan lebih besar dari 0 alias di antara 0 sama 1 akan bernilai negatif di bawah sumbu X itu ya. Nah, inilah grafik fungsi logaritma alami kita. Oke, turunan dari fungsi logaritma alami kita menggunakan konsep teorema dasar kalkulus. Turun d per dx dari ln x sama dengan d per dx dari integral 1x per t dt. Ini definisi ln x tadi ya. Nah, dengan teorema dasar kalkulus ini turunan dan anti turunannya akan menghilang karena mereka saling berlawanan. Tinggallah fungsinya yang menjadi fungsi dari x alias per x. Gitu. Semoga bisa dipahami. Ini t-nya diganti dengan x yang di sini. Itu ya, t yang di sini diganti dengan x yang di sini. Makanya per x. Oke, untuk tingkat lanjutnya, ketika U itu fungsi dari X dan dibatasi tetap positif, serta kalau F terturunkan, maka turunan d per dx lan U itu sama dengan d per du kali du per dx lan U. Lan U sama d per du itu jadi per U dikali du per dx. Tanpa berlama-lama, kita coba lihat contoh pertama kita. Tentukan turunan dari lan 2x, turunan dari lan akar x, dan turunan dari lan x kuadrat min 2x min 3. Oke, kita coba jawab yuk. Bismillah. Nah, kita misalkan U sama dengan 2x. Terus kalau kita turunkan, du per dx nya akan sama dengan 2. Terus berarti d per dx dari ln x itu kita munculkan du nya dulu. 2x nya diganti dengan U. D per du lan U dikali du per dx. Maka ini jadi turunan dari lan U itu per U, du per dx nya 2. U nya dibalikin lagi menjadi 2x, 2 nya kecoret tinggal per x. Inilah caranya dengan pemisalan. Kalau kita mau langsung juga boleh. Kalau teman-teman dirasa sudah lancar, udah tahu aturan nanti dari turunan lan dari fungsi logaritma, maka bisa digunakan secara langsung kok. Turunan lan 2x itu berarti turunan lan seper sesuatu fungsinya 2x ya 2x dikali dengan turunan 2x nya yaitu 2. Dapatlah seper x juga. Saya ulangi, turunan lan itu seper, karena ini 2x maka seper 2x. Terus 2x nya juga harus diturunin menjadi 2. Insya Allah lebih singkat penulisannya. Nah, terus kita coba lihat soal kedua kita. Soal kedua kita,
dengan U-nya tentu saja akar X. Kalau kita turunkan DU per DX nya 1/2 akar X ya, turunan dari akar X. Ini kita munculin DU, maka akar X diganti U sudah. Terus coba kita lihat lan U sama DU per DX tukaran tempat saja ya, tukaran tempat. Nah, turunan lan U tentu saja itu 1/U, DU per DX nya 2 akar X. U nya kita balikin menjadi akar X lagi tuh ya, U nya akar X. Maka akar X dikali akar X tinggal X. Jadilah 1/2X. Kalau mau langsung juga bisa, turunan dari lan itu 1 fungsinya akar X, jadi ini 1 akar X. Turunan akar X juga itu 1/2 akar X, dapatlah 1/2X saja. Semoga bisa dipahami. Kita coba fungsi nomor 3. Fungsi nomor 3 ini U-nya X kuadrat min 2X min 3. DU per DX nya menjadi 2X min 2. Maka kita ganti X kuadrat min 2X min 3 nya dengan U. Munculin DU. Lan U sama DU per DX nya tukaran tempat. Biar bisa diturunkan ini menjadi 1/U ya. DU per DX itu 2X min 2. Balikin lagi U nya menjadi X kuadrat min 2X min 3. Maka hasilnya 2X min 2 dibagi X kuadrat min 2X min 3. Kalau ini secara langsung bisa juga turunan itu 1/, dalamnya panjang maka kita tulis sepanjang apapun. Terus dikali turunan yang dalam yaitu 2X min 2. Maka dapatlah ini. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan atau mau ngasih koreksi bisa disampaikan di kolom komentar. Mari kita lanjut soal berikutnya di nomor 4. Oke, ini kita diminta memberikan pembuktian dari D per DX lan mutlak X sama dengan 1/X. Dengan X tentunya tidak boleh 0. Akan membuat jadi pembaginya 0, itu nggak boleh ya. Oke, yuk bismillah. Kita coba. Ingat kembali kalau mutlak X itu bisa dituliskan secara fungsi piecewise alias sesepenggal ini. Secara dasar mutlak itu membuat nilai menjadi positif. Ketika X nya sudah positif maka dia tetap apa adanya. Nah, kalau X nya negatif dikasih negatif biar menjadi positif. Contoh negatif 5 dikasih negatif akan menjadi nilainya 5. Kalau dia sudah 5 tetap 5 apa adanya gitu ya. Oke, dari sini berarti kita pecah kasusnya menjadi 2 kalau X nya positif. Maka mutlak X diganti dengan X biasa, turunan ln X tentu saja 1/X. Nah, ketika X nya negatif, maka mutlak X nya diganti dengan min X. Turunan ln min X. Ingat lagi kayak tadi ya, bisa langsung turunan ln itu 1/, karena dalamnya min X maka dia 1/min X. Turunan min X itu min 1, sehingga min-minnya mati tinggal 1/X juga. Dari 2 ini kita sudah membuktikan bahwa turunan dari ln mutlak X itu akan menjadi 1/X, baik X nya positif maupun X nya negatif. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Implikasi dari pembuktian tadi adalah integral dari 1/X dx itu sama dengan ln mutlak X ditambah C dengan X nya tidak boleh 0. Kenapa bisa gitu? Karena integral dan turunan itu saling berlawanan gitu kan ya. Tadi kita sudah membuktikan bahwa D per dx dari ln
mutlak X akan sama dengan super X. Nah makanya ini X ya. Nah makanya anti turunannya dibalik integral dari super X akan menjadi ln mutlak X. Gitulah sekiranya ya. Semoga bisa dipahami. Maaf tulisannya jelek, saya hapus saja. Oke, yuk kita lanjutkan. Dan ini sebagai pelengkap dari integrasi fungsi pangkat. Nah, kan di sini ada larangan n-1 ketika n-1 sudah kita lengkapi dengan super X menjadi ln X. Kalau selain min 1 tinggal pangkatnya ditambah 1 dibagi dengan pangkat baru. Oke, berarti sudah lengkap ya fungsi pangkat integralnya. Kita lanjut saja. Contoh lagi. Yang bosan dengan contoh matematika harus banyak latihan. Sorry. Oke. Integral dari 3/2x min 1. Ini kita misalin U-nya 2x min 1. Kalau kita turunkan, dapatlah du sama dengan 2dx. Alias du/2 sama dengan dx. Berarti kan 2x plus 1 diganti dengan u, dx diganti dengan du/2. 3/2 nya boleh keluar, tinggal integral super u du. Integral ini sama kayak tadi ya, integral super x dx menjadi ln x, berarti super u du menjadi ln u pakai mutlak. U nya kita balikin, ini kita harus tanggung jawab. Bagi saya ini bentuk tanggung jawab. Ketika u x nya diganti dengan u, maka jawaban akhirnya juga harus dibalikin lagi ke dalam x. Jangan dibiarkan tetap dalam u. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau kecepatan ngasih kritik dan saran, boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Ini juga sudah ya, ini hasilnya. Contoh yang kedua, ketika integral tentu ya, ada batasnya. U sama dengan x kuadrat min 4. Terus du nya berarti kan 2x min 2x dx. 2x dx. Maka kalau kita kali 2 muncullah 4x dx sama dengan 2 du. 4x dx sama dengan 2 du. Karena ada batas, batasnya itu diubah. Kalau batas atasnya 0, berarti dimasukin ke dalam x ini, dapatlah u-nya sama dengan min 4. Kalau x nya min 1, masukin ke dalam sini, dapatlah u-nya min 3. Min 1 diganti dengan min 3, 0 diganti dengan min 4. 4x dx diganti dengan 2 du, x kuadrat min 4 diganti dengan u. Berarti integralnya menjadi 2 ln mutlak u dengan batas min 3 sampai min 4. Itu ya, ini pakai TDK 1, teorema dasar kalkulus. Masukin min 4, menggantikan u jadi 2 ln min 4 dimutlakin, dikurang 2 ln min 3 dimutlakin. Dapatlah min 4 dimutlakin jadi 4, min 3 dimutlakin jadi 3. Karena ini pengurangan, bisa dibikin jadi pembagian. Menulis yang ini boleh. Sebentar, saya kasih stabilo. Sorry. Kasih stabilo. Ini, sorry, salah. Ini S. Ini ya. Yang ini boleh. Allahu Akbar. Ini boleh maupun ini juga boleh. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Mohon maaf ada intro tadi salah, nggak masalah ya. Kita lanjutkan saja materi kita.
Oke, contoh yang kedua, integral x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 dibagi x kuadrat plus x plus dx. Nah, karena kalau kita lihat pembilangnya lebih tinggi daripada pembagi alias penyebut. Ketika pembilang lebih tinggi daripada penyebut atau ya penyebut, maka kita sederhanakan dengan pembagian bersusun bertingkat kayak gini boleh. X pangkat 3 min 3x plus 2 dibagi dengan x kuadrat plus x. X pangkat 3 dibagi x pangkat 2 jadi x, maka x yang di sini dikalikan dengan x kuadrat plus x, dapatlah x pangkat 3 plus 2x plus x kuadrat. Terus ini atas dikurang bawah tinggal min 4x kuadrat plus 2. Min 4x kuadrat dibagi x kuadrat itu tinggal min 4. Min 4 dikali ke sini jadi min 4x kuadrat min kurang 4x. Kalau kita kurang, dapatlah 4x plus 2. Ketika ininya sudah lebih kecil, pangkatnya lebih kecil daripada pangkat dari pembagi, maka ini sudah layak disebut sebagai sisa. Berarti kalau kita perhatikan, fungsinya bisa kita sederhanakan menjadi hasil ditambah sisa dibagi pembagi. X min 4 ditambah 4x plus 2 dibagi dengan x kuadrat plus x. Maka kalau sebelah sini butuh integral, sebelah sini butuh integral, ini butuh integral, ini juga butuh integral. Tentu saja mengintegralkan x min 4 bisa langsung menjadi x pangkat 2 dibagi 2 dikurang 4x ditambah c. Sedangkan yang sebelah sini satunya lagi itu baru kita pakai pemisalan u sama dengan x kuadrat plus x diturunkan menjadi 2x plus 1. Maka kalau kita kali 2 dapatlah 4x plus 2 dx, itu digantikan dengan 2 du. Berarti yang atas diganti 2 du, yang bawah jadi u. Ini integralnya jelas 2 ln mutlak u ditambah c, kita balikin u nya menjadi 2 ln x kuadrat plus x ditambah c. Maka dari hasil ini sama hasil ini kita peroleh hasil jawabannya. Oke, sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Sifat-sifat logaritma alami. Itu ln 1 tadi dibilangnya sama dan 0 ya, terlihat dari grafik maupun dari definisi. Ln x kali y itu bisa dipisah menjadi penjumlahan. Ln x dibagi y itu bisa dipisah menjadi ln pengurangan. Ln x dikurang ln y, kalau ada pangkat, pangkatnya boleh turun. Oke, kita coba lihat turunan y sama dengan ln akar pangkat 3 x min 2 dibagi x pangkat 2. Ini kalau manual kayak tadi bisa saja, tapi kita coba cara pakai turunan logaritmik. Maka ini pangkatnya turun ke depan gitu ya, sepertiga ln x pangkat 2 x dikurang 2 dibagi x kuadrat. Maka ini menjadi ln x min 2 dikurang ln x kuadrat. Pangkat 2 nya turun jadi 2 ln x. Berarti kalau mau diturunkan sepertiganya tetap karena statusnya sebagai koefisien. Ln x min 2 diturunkan menjadi seper x min 2. Ln x diturun jadi x seper x. Karena ada 2 jadi 2 per x. Boleh digituin, boleh disamakan penyebut, menjadilah seperti ini. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Turunan logaritmik, inilah tips dari saya. Oke, tips dari saya. Pertama, tentu saja kita gunakan sifat logaritma biar fungsinya jadi lebih sederhana. Terlebih lagi kalau pangkat dari fungsinya berupa variabel x maupun variabel y, itu wajib banget kita gunakan sifat logaritma.
Terus setelah fungsinya disederhanakan, barulah kita tulis turunan di kedua ruas. Baru kita gunakan sifat turunan maupun aturan rantai maupun implisit ketika dia fungsinya fungsi implisit. Kalau fungsinya tidak implisit, fungsi eksplisit, ya udah nggak usah pakai. Gunakan sifat aljabar untuk mendapatkan dy per dx sama dengan sekian, karena biasanya di kiri dan kanan ada y-nya. Ya sudah, tanpa berlama-lama kita coba. Ya, tentukan turunan dari y sama dengan akar. Karena ini fungsinya cukup ribet, coba kita pakai turunan sifat logaritma dulu. Pembagian itu jadi pengurangan logaritma. Kalau ada pangkat, pangkatnya bisa disuruh keluar, karena ini pangkat setengah jadi setengah, ini pangkat 4 jadi 4. Diturunkan terhadap x, dapatlah seper y kali dy per dx sama dengan setengah dikali seper x plus 1 dikurang ini 4 dikali seper x kuadrat min 1 dikali lagi dengan 2x gitu ya. Ini biar dapat dy per dx, y-nya sudah pergi, dapatlah y di sini. Tentu saja ini sudah disederhanakan, ini juga sudah disederhanakan. Gitu ya. Y-nya kita balikin lagi menjadi sekian dari x. Akar x plus 1 dibagi x kuadrat min 1 dipangkatin 4. Sampai sini saja seharusnya jawaban sudah benar. Kalau teman-teman masih ingin menyederhanakan, boleh. Oke, kita setelah belajar logaritma alami tadi, sekarang kita coba belajar fungsi eksponensial alami. Ternyata fungsi eksponensial alami itu merupakan inverse alias lawan dari fungsi logaritma alami. Maksudnya lawan itu adalah ketika fungsi logaritma alami ditulis sebagai y sama dengan ln x, maka kebalikannya menjadi x sama dengan eksponen y. Tentu saja ada batasan x-nya harus positif. Sekaligus ini kan bisa dimaknai tadi di awal sebagai daerah asal dari fungsi logaritma. Kalau dari sini bisa juga disebut sebagai daerah hasil atau range dari fungsi eksponen. Makna inverse tentu itu bisa saling memusnahkan ketika mereka saling dikomposisikan. Eksponen ln x, kan kita tahu ln x nya itu bernilai y, maka eksponen y itu balik lagi jadi x gitu ya. Kalau ln eksponen y itu berarti x, ln x itu berarti y. Nah, dari sini terlihat bahwa ln x sama eksponen ln itu bisa dicoret, tinggal x atau y nya saja. Habis itu inilah grafiknya. Dari grafik juga bisa kita lihat bahwa kedua grafik eksponen maupun dan logaritma saling memunggungi, saling membelakangi, alias saling cermin terhadap garis y sama dengan x. Inilah ciri khas fungsi yang saling inverse, bisa dicerminkan dengan y sama dengan x. Turunan dan anti turunan dari fungsi eksponensial. Turunan dari eksponensial itu eksponensial juga. Ini bisa kita buktikan. Mari kita coba buktikan dulu yuk. Oke, pembuktiannya kita tulis di sebelah sini pembuktiannya ya. Y
Astagfirullahaladzim, sorry, ini terlalu besar. Y katanya sama dengan pangkat X. Berarti dengan sifat inverse tadi kita akan dapetin X sama dengan ln Y. Kalau kita menggunakan turunan, X diturunin jadi 1, ln Y diturunin jadi 1/Y dikali dy per dx. Terus ini Y nya bisa naik, sorry kebesaran. Ini saya lagi nyeret-nyeret ya, kita buktikan. Y nya naik, Y sama dengan dy per dx. Nah, kita Y nya balikin lagi, itu fungsi dari X. Berarti kita punya, sebentar, ini salah. Pangkat X sama dengan D per dx dari pangkat X juga, gitu ya. Allahu Akbar. Sebentar saya bagusin dulu. Alhamdulillah, inilah pembuktiannya bahwa turunan dari eksponen X adalah eksponen X itu sendiri. Nah, dari sini kita juga bisa dapatin integral dari pangkat X dx juga eksponensial X plus C. Oke. Karena apa bisa gitu? Karena sifat anti turunan ya. Mereka saling berlawanan. Ini diturunin jadi ini, maka ini diintegralin menjadi fungsi ini, gitu kan ya. Nah, terus sekaligus kedua sifat ini, turunan dan diturunan eksponen, merupakan ciri khas fungsi eksponen. Satu-satunya fungsi yang kalau diturunin dan diintegralin tidak berubah, benar-benar konsisten. Oke. Kalau teman-teman ingin bertanya atau memberikan informasi terkait fungsi eksponensial, boleh sampaikan di kolom komentar, nggak usah ragu. Kita lanjutkan saja ya. Contohnya langsung 4 ya, langsung saya berikan 4. Ada 4 fungsi turunan dan integral yang berkaitan dengan eksponen. Semoga ini kelihatan tuh. Oke, kita mulai dengan fungsi pertama. Kalau ini diturunin, dimisalin U sama dengan akar X, maka turunannya jadi 1/2 akar 2X dikali 2. 2 ini dari mana? Turunan dari akar dari 2X nya yang di dalam akar. 2 nya kecoret, tentu saja tinggal 1/2 akar 2X. Berarti ini akar 2X per dx bisa kita tulis sebagai dEU per du dikali du per dx. Maka EU ya diturunin jadi EU dikali turunannya 1/2 akar 2X. EU nya dibalikin, inilah hasil turunannya. Oke, ini warnanya, jadi saya zoom saja ya. Terus nggak bisa, ya udah, lanjutkan. Karena pangkatnya min 2x, berarti U nya itu min 2x, diturunin jadi min 2 du sama dengan min 2 dx
du per min 2 sama dengan dx. Berarti integral e pangkat min 2x dx sama dengan integral eu dikali 1 per min 2 du sama dengan min setengah integral e pangkat u du. Integral e pangkat u du menjadi eu ditambah c, berarti kita balikin e pangkat min 2x. Alhamdulillah udah dua fungsi ini. Kalau kurang terlihat jelas saya zoom in. Ini nih hasilnya ya. Mohon maaf gradasi warnanya tidak diedit lagi. Udah, kita lanjutkan. Dua fungsi terakhir. Misal u sama dengan x kuadrat dan x, itu pemisalannya. Karena itu yang bikin ribet, biasanya yang bikin ribet dijadiin substitusi, jadiin pemisalan u. Kalau kita turunin namanya perkalian, itu pakai aturan UV, U aksen V ditambah UV aksen. Atau saya lebih sering menyebutnya sebagai turunan secara bergantian. Depan diturunin, belakangnya enggak, ditambah depannya enggak, belakangnya diturunin. Hasil turunannya itu 2x dan x ditambah x ya, karena ini bisa saling disederhanakan. Berarti sama kayak tadi, pangkat c diganti u, maka kalau diturunin tetap eu, du per dx nya kita tulislah hasil tadi 2x dan x ditambah x, u nya dibalikin lagi, inilah hasil turunannya. Kalau u nya sama dengan x kuadrat, kita turunin dapatlah 2x dx, x dx nya menjadi du per 2. Ada batasnya diubah x sama dengan 2 sama x sama dengan 1 dimasukin ke dalam sini. Kita akan dapatin 2 nya diganti dengan 4, 1 nya diganti dengan 1. Itu ya. Berarti 1 diganti dengan 1, 2 diganti dengan 4, e pangkat x kuadrat diganti dengan e pangkat u, x dx diganti dengan setengah du. Berarti ini e pangkat u kan tetap e pangkat u, kasih batas 1 sampai 4, dimasukin lah 4, batas 4 dikurang, masukin batas bawahnya. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar ya. Kritik dan saran juga boleh lewat kolom komentar, boleh lewat akun pribadi saya. Terima kasih. Inilah daftar pustaka kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.